Puji Tuhan. Salam kasih Indonesia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita percaya sampai saat ini kita boleh ada. Saya percaya dan kita semua percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang hal yang penting lagi, tetapi hal yang mendasar sebenarnya. Sebab saya percaya, sekali lagi saya percaya, Tuhan saat ini sedang membangun kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang sejati bagi orang percaya. Dan itu selalu dimulai hal yang mendasar, hal yang ada di dalam hidup kita. Makanya saya selalu beberapa waktu ini saya akan berbicara tentang hal-hal yang mendasar. Karena saya percaya hal yang mendasar inilah yang akan menentukan pijakan kita untuk maju ke depan. Inilah yang akan menentukan langkah-langkah kita ke depan. Sebab dasar yang benar akan melahirkan tindakan-tindakan yang benar, paradigma yang benar, dan tentunya akan berbuah hal-hal yang benar karena dasarnya tepat. Saat ini kita akan berbicara tentang tema besar ke depan tentang pengikut Yesus. Saudara mesti tahu di dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita bisa dikatakan ada 3 kelompok orang yang mengikuti Yesus. Sekali lagi, bisa dikatakan ada 3 kelompok orang yang mengikuti Yesus. Saya tidak berbicara tentang orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi saya berbicara tentang orang yang mengikuti Yesus. Paling tidak ada 3 kelompok. Itu berada di, coba kita lihat ayat dasarnya dulu di Lukas pasal 12 ayat 1. Dia berkata begini: sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi dari ayat ini dalam Lukas 12 ayat 1 kita melihat ada 3 kelompok orang yang ikut Yesus. Pertama, Alkitab katakan beribu-ribu orang. Jadi kelompok pertama adalah kelompok orang banyak. Itu yang pertama yang Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 12. Nah, kelompok kedua, saudara-saudara, adalah kelompok elit agama. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang punya jabatan, status tinggi di dalam komunitas agama waktu itu. Jadi saya namakan kelompok kedua ini adalah kelompok elit agama. Dan kemudian kelompok yang ketiga adalah, kalau saya namakan ini kelompok orang biasa-biasa. Tetapi Alkitab katakan mereka adalah murid-murid justru. Orang yang biasa-biasa ini adalah kelompok, dikatakan oleh Alkitab mereka adalah murid-murid Tuhan. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat satu-satu dulu. Ini tentang 3 kelompok. Jadi sekali lagi, ada 3 kelompok yang selalu ikut Tuhan. Pertama, kelompok pertama, kelompok orang banyak. Dan kedua, kelompok elit agama. Dan ketiga, saudara-saudara, adalah orang-orang biasa. Tetapi Yesus bilang mereka adalah murid-murid. Kenapa saya katakan orang biasa? Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Nah, kelompok pertama, kelompok orang banyak ini, mereka selalu ikut Tuhan. Di mana Tuhan, mereka selalu ikut. Kelompok ini begitu sangat sangat radikal, selalu ikut Tuhan. Akan tetapi pengejaran mereka tentang Tuhan sebenarnya tidak mengejar pribadinya Tuhan, tetapi mereka mengejar Tuhan karena ada pemulihan. Mereka kejar Tuhan karena apa? Karena ada berkat. Kenapa mereka ikut Tuhan? Karena ada makanan. Kenapa mereka ikut Tuhan? Karena ada berkat materi yang mereka terima. Jadi pengiringan mereka kepada Tuhan itu disebabkan oleh hal-hal materi, disebabkan oleh kecukupan, disebabkan karena mereka melihat tanda-tanda, mereka lihat mujizat, mereka melihat Tuhan tuh tidak sama dengan orang-orang pengajar-pengajar yang ada di Bait Allah. Mereka melihat Tuhan tuh kok melakukan mujizat. Jadi mereka ikut Tuhan karena ada mujizat-mujizat, ada berkat
yang Tuhan lakukan. Itu di dalam Yohanes pasal 2, kita lihat rahasianya di situ. Yohanes pasal 2, untuk menerangkan tentang orang banyak ini, Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, dan mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, perhatikan baik-baik bagian terakhir, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa orang banyak ini ikut dia karena berkat. Tuhan tahu orang banyak ini sangat radikal ikut dia karena ada pemulihan, karena ada kesembuhan. Nah, saudara-saudara, kelompok orang percaya ini sekarang di akhir zaman nih banyak ya. Di gereja-gereja banyak, saudara-saudara. Bahkan ada kelompok-kelompok gereja, komunitas gereja, bicara selalu tentang berkat, bicara selalu tentang pemulihan dan kesembuhan. Itu tidak salah. Saya tidak anti terhadap berkat. Saya pun ingin diberkati. Saya tidak anti tentang pemulihan. Saya juga berkhotbah tentang pemulihan. Saya tidak anti tentang mujizat kesembuhan. Saya hamba Tuhan yang mengajar tentang mujizat kesembuhan. Dan saya selalu berdoa supaya orang alami mujizat. Akan tetapi saudara-saudara, orang banyak ini memang ikutnya adalah cuma karena melihat hal-hal itu. Merupakan satu kesalahan jika kita mengikut Tuhan, kita cuma inginkan tangannya memberkati kita. Merupakan satu kesalahan bagi kita jika kita mengajarkan jemaat hanya bicara tentang berkat, mujizat, keberhasilan, kesuksesan. Bukan berarti kita anti terhadap hal-hal itu. Saya percaya kita pasti akan dibela oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi pengejaran kita bukan kepada berkat. Pengiringan kita kepada Tuhan bukan kepada berkat, bukan kepada pemulihan dan mujizat. Bukan karena itu, saudara-saudara. Itu merupakan satu kesalahan gereja modern sekarang. Hanya memberikan berita yang menyenangkan telinga. Hanya memberikan berita yang yang membuat orang percaya menjadi manja rohani. Karena bicara terus tentang berkat, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan pasti ditolong, ikut Tuhan pasti ini, diberikan diberikan seperti apa ya? Seperti orang kampanye memberitahu. Yang enak-enak saja yang diberitahu. Nah, orang banyak rupa-rupanya, saudara-saudara, senang yang begini. Jadi ada banyak orang Kristen memang cuma senang sekali. Maaf saudara, ada banyak orang Kristen sekarang hanya senang mendengar tentang berkat, tentang pemulihan, tentang mujizat, tentang keajaiban. Tapi ketahuilah saudara-saudara, orang yang mengiring Tuhan karena hal itu pasti tidak tahan uji. Ketika menghadapi tantangan seperti ini, ada pandemi, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan yang berat seperti ini, saudara-saudara, apalagi kelas ekonomi menengah ke bawah yang sekarang betul-betul mengalami masalah, tidak semua, tapi mengalami masalah dalam hal keuangan, saudara-saudara. Saya percaya jika dia mengikut Tuhan karena berkat, akan ada banyak keraguan yang akan muncul tentang Tuhannya. Akan banyak keraguan yang muncul tentang apa yang dia percaya jika seandainya dia ikut Tuhan karena berkat. Materi itu merupakan hal yang salah. Haleluya saudara. Jadi sekali lagi, kelompok pertama adalah kelompok orang banyak. Dan saya prihatin jika gereja modern sekarang masih ada kelompok yang seperti ini. Saya prihatin kalau gereja modern sekarang masih ada kelompok yang ikut Tuhan karena berkat, ikut Tuhan karena jabatan, ikut Tuhan karena promosi, ikut Tuhan karena supaya dapat pembelaan, memperoleh
kartu VIP, sepertinya hanya dia yang paling penting di dunia. Tapi orang banyak suka mendengar hal itu. Jadi kelompok pertama yang ikut Tuhan adalah kelompok yang seperti ini. Kelompok kedua, saudara-saudara, saya namakan kelompok elit agama. Itu yang kita namakan ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tahu tentang agama, mereka tahu tentang hukum-hukum agama, mereka tahu tentang segala hal yang berbicara tentang agama. Wah, dan mereka pelaku-pelaku secara jasmani, mereka pelaku-pelaku yang setia terhadap apa yang mereka percaya. Kalau kita baca tentang orang ahli Taurat dan ahli Farisi, orang Farisi sepertinya tidak ada yang kurang di dalam hidup mereka. Begitu sangat-sangat sempurna. Tetapi Yesus berkata begini tentang orang Farisi. Di Matius pasal 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi ada kelompok, rupa-rupanya kelompok elit agama ini merasa lebih mereka lebih berohani daripada orang yang lain. Mereka lebih tahu secara teori terhadap orang lain. Jadi mereka berhak untuk duduk di depan, mereka berhak untuk menerima penghormatan lebih, mereka berhak untuk disanjung-sanjung. Karena memang kelompok elit agama ini yang memiliki spirit elit agama, saudara-saudara, adalah orang-orang merasa penting di dalam gereja, merasa penting dalam satu komunitas. Kalau tidak ada tempat duduk yang khusus, kalau tidak diperlakukan khusus, orang-orang ini, ego mereka akan mengamuk. Mereka akan tidak senang dengan keadaan. Sebab apa, saudara-saudara? Kelompok elit agama sebenarnya bukan melayani Tuhan, tetapi melayani ego mereka. Kelompok elit agama itu, saudara-saudara, spiritnya adalah disenangkan. Spiritnya ngebos. Dia pemimpin, dia lebih hebat, dia lebih kuat, dia lebih semuanya, jadi dia harus diperlakukan lebih. Menjadi orang VIP di dalam satu komunitas. Harus diperlakukan lebih. Harus diperlakukan seperti raja di dalam satu komunitas. Ini spirit nggak sehat. Karena Alkitab bilang kalau engkau mau menjadi besar, biarlah engkau menjadi pelayan. Jadi saudara-saudara, kelompok orang yang mengikuti Yesus yang kedua, saudara-saudara, adalah kelompok orang yang mau diperlakukan orang hebat. Dan ini banyak juga di dalam gereja-gereja modern sekarang. Mereka sepertinya hanya Tuhan berbicara hanya melalui dia. Sepertinya firman Tuhan itu datang hanya melalui dia. Jadi harus dengar dia, nggak boleh dengar orang lain. Ini ahli Taurat, orang Farisi. Ini kelompok yang mengikuti Yesus. Percayalah saudara-saudara, ini mereka juga mengikuti Yesus. Seperti kelompok yang pertama, orang banyak. Mereka ikut Yesus karena apa, saudara-saudara? Karena itu, karena berkat, karena mau dipulihkan, karena mau ditolong, mau dilindungi. Itu mereka, saudara. Elit agama juga begitu, saudara. Mereka ikut Tuhan. Jadi mereka yang suka ikut Tuhan itu adalah kelompok-kelompok orang seperti itu. Kelompok elit agama itu, saudara-saudara, saya namakan begini. Kalau mungkin, maaf kalau saya menyinggung saudara. Kelompok elit agama itu menjadikan agama menjadi kasta-kasta. Jadi kelompok elit agama itu membuat komunitas satu gereja lokal itu ada kastanya. Ada yang bisa ketemu Tuhan, yang melayani Tuhan, tapi ada yang jemaat biasa. Jadi kelompok elit agama ini, saudara-saudara, melihat orang itu lihat dengan kacamata jabatan. Makanya di dalam komunitas akan terjadi saudara, kasta-kasta di dalam gereja. Ada kasta pelayan ibadah raya. Mereka orang khusus.
Sehingga mereka kalau makan pun khusus, minum pun khusus. Ini kelompok elit agama nih. Di gereja-gereja modern sekarang pun begitu, saudara. Para pelayan ibadah raya, saudara-saudara, wih, jadi raja di gereja. Mereka dilayani secara khusus, kasih makan khusus, minuman khusus. Dianggap orang hebat di hari Minggu, saudara-saudara. Covid datang, tidak ada yang hebat, rasain. Spirit elit agama ini, kelompok elit agama ini, menjadikan komunitas gereja lokal itu ada apanya? Ada kelas 1, ada VIP, ada anak buah, ada jemaat biasa. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melayani Tuhan. Ini karena apa? Karena spirit elit agama ini. Dan berikut spirit agama itu yang ikut Tuhan. Percayalah, sekali lagi ini saya kasih tahu ada 3 kelompok yang ikut Tuhan. Yang kedua yang saya katakan tentang kelompok elit agama yang ikut Tuhan, saudara-saudara. Yang berikut, saudara-saudara, kelompok elit agama itu menjadikan agama itu sebagai pencapaian. Jadi agama itu menjadi pencapaian. Makanya dia kalau duduk tidak bisa di belakang, harus di depan. Harus tempat duduk yang khusus. Kalau perlu tidak usah pindah-pindah tempat duduknya. Sudah dikapleng tempat duduknya di situ terus. Kalau diambil orang merasa tidak nyaman dia. Kok diambil tempat duduk saya ya? Diambil tempat duduk saya. Dia tidak nyaman. Perlu dikoreksi. Kalau ada hati yang seperti itu berarti Anda memiliki spirit elit agama. Menjadikan agama menjadi pencapaian. Menjadikan agama menjadi sumber keuangan, materi. Nah, ini bahaya nih. Kelompok elit agama itu selalu menjadikan ibadah, selalu menjadikan agama itu menjadi sumber untuk pengayaan diri, sumber untuk mencukupkan segala sesuatu bagi kepentingan egonya. Itu kelompok elit agama. Nah, kelompok elit agama lagi, saudara-saudara, mereka menjadikan Tuhan itu sebagai pemuas ego. Sekali lagi, mereka menjadikan Tuhan itu menjadi pemuas ego. Karena pada dasarnya kelompok elit agama ini tidak melayani Tuhan, tapi melayani ego mereka, melayani kepentingan daging, kepentingan duniawi mereka. Tapi diselimuti, dipakai aksesoris rohani. Bawa Alkitab, bisa saja pakai pakaian yang keren, supaya terlihat secara aksesoris dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat beragama. Tapi sebenarnya yang dia layani bukan Tuhan, tetapi pemuasan ego dia. Tuhan itu menjadi alat untuk memuaskan ego dia. Nah, wah, dahsyat nih. Ini elit agama ini kejam. Bahasa saya begini, saudara. Elit agama itu selalu memperalat Tuhan dan agama untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini kelompok ini adalah kelompok yang sangat-sangat berbahaya. Jika ada di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Ini yang kita lihat dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang-orang yang mengikuti Yesus kan. Jadi kelompok yang ketiga, saudara-saudara, kelompok yang ketiga adalah kelompok biasa-biasa. Saya kasih bahasa begitu, kelompok biasa-biasa. Tetapi kelompok biasa-biasa, kenapa saya bilang kelompok biasa-biasa? Ini adalah kelompok murid-murid. Kenapa saya katakan kelompok murid-murid ini biasa-biasa? Karena mereka secara status sosial, pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tertolak dalam pendidikan. Dalam pendidikan budaya orang Yahudi waktu itu. Sehingga mereka harus bekerja sebagai nelayan. Jadi makanya saya katakan mereka, murid-murid ini adalah kelompok orang biasa. Tapi justru orang-orang biasa ini menjadi prioritas Yesus. Justru orang biasa-biasa ini menjadi prioritas Yesus. Karena mereka rupa-rupanya
pengikut sejatinya Tuhan. Coba kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 11 dan 12. Matius 13 ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, kepada murid-murid ya. Kita lihat nih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka, orang banyak, kepada ahli Taurat ya, tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Makanya kelompok ini saya namakan kelompok orang biasa-biasa. Kelompok orang biasa-biasa ini, saudara-saudara, adalah kelompok orang yang menghargai Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu sebagai barometer hidupnya. Kelompok orang biasa inilah kelompok orang yang apa, saudara-saudara? Yang betul-betul mengandalkan kepemimpinan Tuhan atas hidupnya. Walaupun memang ada proses, walaupun memang ada tantangan, walaupun memang ada banyak kriak-kriak dalam perjalanan mereka, akan tetapi mereka belajar untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun bisa percaya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, kelompok orang biasa ini adalah kelompok orang, sebenarnya kelompok orang yang mau belajar kepada Tuhan. Mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Mau menjadi pengikut Yesus walaupun memang mereka punya kekurangan, mereka punya kelemahan, mereka punya punya titik-titik kotor di dalam hidupnya, tetapi mereka mau memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk dipimpin. Justru orang-orang ini katanya mereka akan dibawa dan diubah oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi saudara-saudara, orang yang mengikuti Yesus, saya bicara pada malam hari ini, ada 3 kelompok orang yang mengikuti Yesus. Ayat ini berkata, di dalam firman Tuhan berkata, pertama adalah kelompok orang banyak. Kelompok orang banyak ini sekali lagi apa? Mereka mengikuti Yesus karena uang, mereka mengikuti Yesus karena jabatan, karena diberkati, karena pemulihan, karena kesembuhan. Mereka ikut Yesus karena mereka melihat mujizat, mereka mengikuti Yesus karena Yesus melakukan keajaiban. Jadi mereka mendasari hidupnya bukan karena Yesusnya, tetapi karena apa yang Yesus lakukan. Ini orang banyak nih, kelompok banyak. Justru mereka mayoritas. Saya takut gereja sekarang mayoritasnya lihat Yesus seperti itu. Itu yang saya takut, yang saya prihatin sekarang. Bisa saja seperti itu. Karena di Alkitab mencatat ada kelompok orang yang seperti itu. Dan berikut yang kedua saudara-saudara adalah kelompok elit agama yang merasa diri lebih benar, yang menggunakan agama itu, yang menggunakan jabatan itu menjadi kepentingan untuk dirinya. Jadi mereka ikut Yesus, saudara-saudara, bukan untuk memuaskan Tuhan, tetapi untuk memuaskan hidup mereka, untuk memuaskan ego mereka. Jadi pelayanan mereka adalah pelayanan ego, bukan pelayanan kerajaan Allah, bukan pelayanan kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi mereka melayani diri mereka sendiri. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok biasa-biasa yang bertransformasi menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Nah, mengapa orang percaya harus menjadi murid? Mengapa kita yang percaya ini harus menjadi murid, harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Kenapa? Apa alasannya? Alasan pertama, kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Alasan kenapa orang percaya itu harus menjadi murid. Karena Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Jadi kenapa kita harus jadi murid? Rupa-rupanya kita dipanggil bukan sekedar untuk memperoleh mujizat.
Kita dipanggil bukan untuk dapat jabatan di gereja, menjadi orang merasa orang paling benar dalam satu komunitas gereja. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Katakan sama-sama, menjadi murid. Jadi kita dipanggil saudara-saudara untuk diajar, untuk menerima pengajaran, dan untuk mengaplikasikan apa nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus dalam kerajaan Allah. Kita diajar bukan untuk sekedar tahu, saudara, tapi melakukan perintah Tuhan. Jadi kita diajar bukan untuk supaya kita punya pengetahuan, kita punya banyak ilmu, tetapi supaya kita bisa mengerjakan apa yang kita tahu. Kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi murid. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar dan kita tahu. Jadi rupa-rupanya kenapa orang percaya harus jadi murid. Jadi dasar pertama saudara-saudara, Anda menjadi orang percaya harus belajar mengerti bahwa engkau percaya untuk jadi murid. Percaya Yesus untuk jadi murid Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Karena memang Alkitab berkata semua bangsa katanya itu dijadikan murid Tuhan. Artinya kita jadi murid dan kita pun harus memuridkan orang. Jadi multiplikasi dari murid Tuhan terjadi. Haleluya saudara. Jadi sekali lagi, ini kenapa, apa alasan Tuhan? Kenapa kita harus menjadi murid Tuhan? Orang percaya itu harus menjadi murid. Karena memang panggilan kita bukan cuma sekedar percaya. Panggilan kita adalah panggilan menjadi murid Kristus. Haleluya saudara. Dan alasan kedua apa saudara? Karena murid itu alasan kedua. Kenapa jadi murid? Karena murid adalah orang kepercayaan Tuhan. Sekali lagi, karena murid adalah orang kepercayaan Tuhan. Matius 13 ayat 19 dan 12. Dia bilang begini. Jawab Yesus kepadamu, kepada murid-muridnya ya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka itu siapa? Orang banyak dan ahli Taurat. Tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin saudara. Jadi Tuhan mempercayakan banyak pengajaran. Tuhan mempercayakan rahasia kerajaan sorga kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak atau ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun mereka secara ilmu mengerti, walaupun secara ilmu mereka banyak, akan tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Karena untuk mengerti kerajaan Allah harus jadi murid. Bisa saja orang punya pengetahuan firman Tuhan banyak karena dia sekolah, karena gelarnya panjang, mengetahui banyak hal, bisa saja dia seperti itu. Tapi dengarkan baik-baik saudara, itu tidak menjamin Anda akan mengerti tentang kerajaan Allah. Itu tidak akan menjamin Anda juga mengenal Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan, mengerti tentang kerajaan Allah, waktu kita memberi hidup kita menjadi murid. Jadi kalau kita hanya menjadi pengikut, kita hanya menjadi pengikut Tuhan karena mujizat, kita jadi pengikut Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan, Anda gagal jadi orang Kristen. Kita harus menjadi murid, karena dengan menjadi murid Anda akan mengerti kerajaan Allah. Karena hanya muridlah tempat kerajaan Allah itu dicerahkan. Anda tidak dapat mengalami pencerahan tentang kerajaan Allah kalau Anda tidak punya hati murid. Jadi murid itu adalah wadah yang pantas, yang layak, di mana kerajaan Allah itu akan dibukakan, akan dicerahkan. Dan Tuhan ingin saat-saat ini melakukan itu bagi gereja. Karena Tuhan mau gerejanya dipulihkan. Tuhan mau gerejanya menjadi alat untuk membuat bangsa-bangsa mendengar, memahami, dan melihat apa itu kerajaan Allah yang sebenarnya.
Jadi murid adalah orang kepercayaan Tuhan, sehingga rahasia kerajaan Allah diberitahukan kepada mereka. Anda tidak akan diberitahukan rahasia jika Anda ahli Taurat atau orang Farisi atau orang banyak. Tuhan tidak akan beritahu tentang rahasia itu. Mungkin secara teori Anda akan belajar dari banyak buku, banyak informasi, tapi Anda sebenarnya tidak masuk di dalam esensi, substansi dari rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Itu yang kedua. Kita singkat-singkat, nanti di pertemuan berikut kita akan menjelaskan lebih tajam lagi. Ketiga adalah menjadi murid adalah suatu kehormatan atau kebanggaan. Sekali lagi, menjadi murid, kenapa alasan kenapa kita harus jadi murid? Karena menjadi murid adalah suatu kehormatan dan kebanggaan. Markus pasal 1, saya baca ayat 16 sampai 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Mengikuti dia. Jadi setiap orang percaya sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid. Saudara lihat, saudara-saudara, murid-murid ini sebelum dipanggil, mereka adalah pekerja-pekerja biasa yang bekerja sebagai seorang nelayan. Kenapa mereka bekerja sebagai seorang nelayan? Karena memang didikan orang Yahudi seperti itu. Mereka harus belajar dari orang tua. Jadi kalau orang tua mereka nelayan, mereka harus jadi nelayan. Jadi mereka melihat, kenapa mereka harus begitu? Karena mereka, kalau kita lihat sistem pendidikan Yahudi, nanti waktu-waktu depan kita akan bicara itu, ada sistem pendidikannya. Jadi mereka sebenarnya tidak menjadi murid daripada satu tempat didikan untuk menjadi murid, tapi mereka dididik sebagai orang Yahudi, mereka dididik sebagai murid untuk belajar dari bapaknya bagaimana itu menjala ikan, jadi nelayan. Karena memang latar belakang keluarga mereka adalah nelayan. Seperti Yesus, latar belakang Yesus, keluarga mereka adalah tukang kayu. Jadi dia belajar menjadi tukang kayu. Nah, ini orang nelayan. Nah, waktu Yesus memanggil mereka, mereka segera. Jadi artinya begini, kalau ada orang guru yang memanggil mereka untuk menjadi murid, itu merupakan satu kebanggaan. Jadi pekerjaannya dia lepaskan, bisnisnya dia lepaskan, apa yang menjadi sumber kehidupannya dia lepaskan. Karena apa rupa-rupanya? Menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus itu suatu kehormatan. Lebih tinggi dari apa yang dia lakukan selama ini sebagai nelayan. Lebih tinggi kebanggaannya daripada seorang nelayan. Jadi waktu dia menjadi murid Tuhan, itu merupakan kehormatan. Karena ini kehormatan, makanya dia lepaskan semuanya. Segera tinggalkan jala dan ikut Yesus. Di sini kita melihat ikut Yesus itu merupakan kehormatan dan kebanggaan. Haleluya, saudara. Jadi marilah kita belajar saat ini mengoreksi diri. Kita berada di area mana kita mengikuti Yesus. Apakah saya ini adalah kelompok orang banyak, atau saya ini adalah kelompok orang Farisi, ahli Taurat, atau saya ini kelompok murid atau orang-orang biasa. Mari kita jujur dengan Tuhan saat-saat ini. Tuhan perlu kejujuran saat-saat ini. Karena dengan kejujuran Anda bisa dipulihkan. Karena dengan kejujuran Anda bisa melihat hal-hal yang lebih baik lagi untuk kehidupan kekalmu. Karena saya berbicara sekarang, kita berbicara sekarang tentang kehidupan yang kekal, bukan tentang kehidupan yang sementara saat ini. Memang kita akan jalani kehidupan yang sementara sekarang. Memang kita ada masalah di dalam kehidupan yang sementara, akan tetapi tujuan hidup kita bukan di kehidupan yang sementara ini.
Tapi bukan berarti hidup yang sementara ini harus disia-siakan. Justru hidup yang sementara ini harus kita isi dengan hal-hal yang kekal, dengan hal-hal yang bernilai, supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah murid Tuhan. Haleluya saudara. Jika saudara merasa bahwa ada yang perlu dikoreksi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Kita ada di kelompok mana? Sekali lagi, Anda ada di kelompok orang Kristen orang banyak, atau kelompok orang Kristen yang namanya elit, kaum elit agama, atau Anda adalah orang percaya yang namanya murid Kristus. Ini ada 3 kelompok yang berbeda yang mengikut Tuhan waktu Yesus melayani. Dan saya tahu saat ini kelompok ini pun masih ada mengiring Tuhan sekarang. Saya berdoa kita semua menjadi murid Kristus. Apapun persoalan Anda saat ini, apapun persoalan dan pergumulan kita malam hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tapi lebih dahulu, mari kita berdoa, kita buka hati kita kepada Tuhan. Apakah kita kelompok orang banyak ikut Tuhan karena mujizat, ikut Tuhan karena mau diberkati, atau kita ikut Tuhan spirit kita elit agama, atau ikut Tuhan kita karena kita murid Tuhan, kita mau jadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita koreksi diri kita. Tuhan, hamba berdoa saat ini dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menjabarkan tentang ada 3 kelompok orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ada kelompok yang Tuhan senangi, yang Tuhan percaya adalah orang percaya yang menjadi murid Kristus. Tuhan tolong kami, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Jika kami salah mengiring Tuhan, Tuhan ampuni dan pulihkan kami. Jadikan kami orang percaya, jadikan kami murid Kristus di dalam nama Yesus. Ampuni kekurangan kami, pulihkan hati kami, tuntun, bimbing hati dan pikiran kami untuk mengiring Tuhan, menjadikan Yesus itu menjadi fokus hidup kami, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa jika ada jemaat-Mu, ada orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, yang mendengar secara langsung, ada pergumulan mereka yang mendengarkan secara langsung, pergumulan keluarga, pergumulan apapun yang mereka dengar saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Hamba percaya masih ada mujizat saat ini dari Jol Juta. Di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, sakit apapun, taruh tanganmu di dada, di dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan dan masalah apapun yang mereka hadapi sekarang. Karena begitu besarnya tekanan yang sementara terjadi saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan kepercayaan mereka, bangkitkan iman mereka untuk menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah lawatan dan pemulihan dari Tuhan atas hidupmu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu, kuatkan, pulihkan, sebab hamba percaya pemulihan Tuhan kerjakan lebih dahulu di rumah Tuhan. Pemulihan terjadi dari rumah Tuhan. Tuhan pulihkan hamba-hamba-Mu, Tuhan pulihkan umat-umat-Mu, supaya menjadi alat Tuhan untuk memenangkan Indonesia bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, inilah program kita. Salam damai untuk Indonesia. Dan jika saudara mengikuti pelayanan ini, saudara bisa ikuti pada setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pada hari Selasa jam 7 malam seperti ini waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat jam 7 malam